Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini Jumat 6 November 2020 dengan episode Dugem Dunia Gemerlap. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 758K menjadi 751K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 7.823K menjadi 7.285K. Kemudian ada dari US Non-Farm Productivity yang turun dari sebelumnya 10,6% menjadi 4,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT XL Aseata Tbk atau XL yang laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik Excel tercatat naik dari 498 miliar rupiah per akhir kuartal 3 2019 menjadi 2,07 triliun rupiah per akhir kuartal 3 2020 atau tumbuh 316,32% dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Itamara Noraya Tbk atau IRA yang mendapatkan kepercayaan untuk memasok alat penunjang terapi plasma konvalesen sebanyak 45 unit dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau TLKM yang laba bersih pada kuartal 3 2020 tumbuh tipis menjadi 16,67 triliun rupiah dari sebelumnya 16,45 triliun rupiah atau naik 1,34% dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 5 November 2020, IHSG ditutup menguat 155 poin atau 3,04% menjadi 5.260. Sektor infrastruktur, keuangan, industri dasar, pertambangan, properti, aneka industri, perkebunan, industri konsumsi, perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 711 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari money flow. Sebetulnya apa sih yang kita nantikan dari pemilihan Presiden Amerika Serikat ini antara Biden dan Trump? Mengapa yang pemilu mereka yang kepo kita? Padahal kan tentu tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Sebetulnya yang dilihat adalah pergerakan money flow yang selama ini kita masih sangat bergantung dengan capital inflow. Tentu dengan adanya pemilihan Presiden Amerika, hal tersebut berpotensi untuk mengubah kebijakan yang diharapkan akan memberikan kembali capital inflow bagi emerging market khususnya Indonesia. Bagi pasar Amerika tentu kebijakan Trump mampu mendorong penguatan bagi pasar karena akan memberikan berbagai kebijakan yang memudahkan bagi perusahaan di Amerika. Apalagi dirinya selalu mengedepankan mengenai Make America Great Again. Lantas bagaimana apabila Joe Biden yang memenangkan hal ini? Biden mengatakan bahwa dirinya akan menaikkan pajak PPh badan dari sebelumnya 21% menjadi 28%. Dari sisi investor tentu hal tersebut akan memberikan tekanan terhadap kinerja perusahaan. Namun, dari sisi emiten hal tersebut juga tentu akan sangat merugikan. Oleh sebab itu relokasi mungkin sebuah pilihan. Nah, akibat relokasi inilah dana investor dan produksi emiten ada kemungkinan akan mengalami perpindahan khususnya ke negara-negara Asia yang saat ini lagi menjadi primadona sebagai tujuan investasi. Namun, Indonesia tidak sendiri. Indonesia harus mengalahkan Vietnam dan Thailand karena banyak perusahaan dari luar negeri yang berinvestasi di sana. Beruntunglah, akhirnya tahun ini kita memiliki Omnibus Law. Meskipun kami masih cukup khawatir apakah hal tersebut bisa diimplementasikan atau tidak, meskipun undang-undang tersebut sudah diundangkan. Sejauh ini, hubungan bagi Indonesia-Amerika merupakan salah satu mitra dagang terpenting yang masuk dalam The Big Five setelah Singapura dan luar biasanya lagi, Indonesia mencatatkan surplus dengan Amerika. Di sektor perdagangan minggu lalu Amerika telah memberikan perpanjangan GSP atau Generalized System of Preference kepada Indonesia. GSP merupakan fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah Amerika kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974. Tujuan dari pemberian fasilitas GSP ini akan membantu meningkatkan kinerja ekspor Indonesia ke Amerika. Menariknya adalah ketika sejumlah negara yang menjadi mitra dagang Amerika seperti India dan Turki, tahun 2019 lalu telah dihentikan fasilitas GSP mereka. Indonesia justru mendapatkan perpanjangan. Tidak hanya itu saja loh bosku,
Indonesia juga mengusulkan dan sedang menegosiasikan adanya limited trade deal yang akan mencakup kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan informasi teknologi. Sejauh ini ekspor Indonesia ke Amerika 2019 mencapai 20,1 miliar US dollar. Ekspor Indonesia yang menggunakan GSP mencapai 2,61 miliar US dollar. Angka ini setara dengan 13%. Penggunaan limited trade deal akan mendorong peningkatan ekspor dari Indonesia ke Amerika dan tentu saja akan mendorong GDP Indonesia mengalami kenaikan. Hingga bulan Agustus 2020, nilai ekspor GSP Indonesia ke Amerika Serikat tercatat sebesar 1,87 miliar US dollar atau naik 10,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor GSP terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Thailand sebesar 2,6 miliar US dollar. Tentu hal tersebut memberikan indikasi bahwa nantinya money flow ini tidak hanya mengalir di pasar keuangan saja, tapi akan mendorong sektor real kita juga mengalami kebangkitan. Dan bukan tidak mungkin bahwa kita dapat menatap tahun 2021 menjadi lebih optimis dan percaya bahwa kebangkitan akan ekonomi merupakan hal yang nyata. Tidak ada salahnya untuk berharap untuk hal yang sulit, karena untuk itulah dinamakan harapan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pesan Om Powell. Setelah sebelumnya gegap gempita dari pemilu Amerika 2020, selang beberapa hari kemudian The Fed mengadakan pertemuan rutinnya. Powell mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa perekonomian Amerika masih membutuhkan lebih banyak dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Namun tidak hanya itu saja, Powell juga memberikan peringatan bahwa tingkat infeksi virus corona masih menjadi sebuah risiko yang tidak dapat dihilangkan. Apalagi baik di Amerika dan di beberapa negara lain, jumlah korban yang terinfeksi masih mengalami kenaikan. Secara keputusan memang The Fed tidak mengubah tingkat suku bunganya dan tetap mempertahankan nilai pembelian obligasi dengan nilai 120 miliar dolar per bulan. Terkait dengan prospek perekonomian, Om Powell juga mengatakan bahwa aktivitas perekonomian dan pekerjaan akan terus mengalami pemulihan, namun masih jauh di bawah level sebelumnya, sedangkan pemilihan presiden juga masih belum memberikan kepastian. Sejauh ini kami cukup khawatir apabila ternyata Demokrat tidak bisa menyapu bersih semua kemenangan, khususnya di Senat yang saat ini hanya tinggal menunggu penghitungan putaran kedua di Georgia. Karena jangan sampai nanti semua rencana kandidat Presiden Amerika Joe Biden ketika terpilih nanti mengalami kendala di Senat, khususnya terkait dengan stimulus. Pesannya adalah akan menjadi sebuah dorongan besar bagi pasar apabila ternyata Demokrat dapat menyapu bersih semuanya mulai dari House, Senat hingga Presiden yang tentu saja akan menjadikan pasar semakin hype. Dengan dukungan fiskal yang masih dilanda ketidakjelasan, The Fed masih harus berpikir sementara waktu bagaimana caranya untuk menjaga stabilitas perekonomian sementara fiskal masih belum dapat diandalkan. Pemulihan perekonomian masih tidak akan merata, jelas si Om Powell, ditambah lagi dengan adanya lebih dari 12 juta orang di Amerika yang masih membutuhkan pekerjaan, namun lapangan pekerjaannya tidak ada. Meskipun demikian, tentu kita semua berharap bahwa tingkat pengangguran terus mengalami penurunan hingga ke 7,6%. Di tengah situasi dan kondisi saat ini, kami melihat pasar masih akan bergerak nyaman, khususnya di akhir pekan meskipun dorongannya tidak sekuat kemarin. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Fast Moving Consumer Goods. Pertumbuhan penjualan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG pada 2021 diprediksi sangat bergantung pada performa di toko tradisional. Penjualan pada segmen ini tercatat mengalami kontraksi dalam lantaran daya beli kelompok menengah ke bawah yang kehilangan daya beli. Berdasarkan data dari Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, pertumbuhan penjualan di toko tradisional mengalami penurunan sebesar minus 12% selama Januari hingga September 2020. Sementara untuk penjualan di segmen toko modern masih tumbuh sebesar 2%. Seiring dengan perbaikan pada kepercayaan konsumen pada kuartal 4, diharapkan hal tersebut dapat memberikan dampak pada tahun 2021. Kami memproyeksikan pada 2021 akan pertumbuhan dari FMCG akan banyak mendapat dorongan dari pemulihan kepercayaan konsumen kelas menengah ke atas. Di sisi lain, optimisme atas distribusi vaksin pun diyakini diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga karena diiringi dengan mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan. Selain itu, penjualan barang konsumsi di pusat perbelanjaan baik toko modern maupun tradisional diproyeksikan akan didominasi dari penjualan digital. Perubahan gaya hidup dari masyarakat yang saat ini cukup dekat dengan teknologi dinilai memberikan kenaikan penjualan online, namun kami memperkirakan belanja dalam skala besar tetap akan dilakukan masyarakat secara langsung. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat
dan ditradingkan pada level 5.181 hingga 5.382. Berikut stok watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BBRI, kemudian yang kedua ada dari BBNI, dan yang ketiga ada dari TOWR. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TLKM atau PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk yang laba bersih pada kuartal 3 2020 tumbuh tipis menjadi 16,67 triliun rupiah dari sebelumnya 16,45 triliun rupiah atau naik 1,34%. Di tengah turunnya pendapatan perusahaan masih mampu membukukan laba bersih, di mana perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 16 triliun rupiah atau naik sebesar 1,34%. Hal ini ditopang dengan efisien beban perusahaan. Perusahaan berhasil memangkas beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi menjadi 25,09 triliun rupiah hingga Agustus September lalu. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.800 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.900 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari SCMA atau PT Surya Citra Media yang mencatat perolehan laba bersih sebanyak 913,58 miliar rupiah pada periode Januari hingga September 2020, turun 9,3% secara tahunan. Penurunan laba bersih tersebut seiring penurunan pendapatan yang dibukukan perusahaan. Turunnya pendapatan perusahaan tidak terlepas dampak pandemi corona yang sedang terjadi, menyebabkan banyak perusahaan yang membatasi iklan promosi dan juga berkurang tayangan media dan hiburan dikarenakan adanya PSBB, sehingga sumber pendapatan mengalami penurunan. Sehingga secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 1.600 dan tingkat probabilitas sebesar 48%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 2.150 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.